Assalamualaikum, halo Sobat Alam, selamat datang di podcast Suara Alam, suaranya Sekolah Alam Lampung. Perkenalkan, saya Pram, yang akan menemani teman-teman semua di episode kali ini. Kali ini kita akan mengangkat tema, yang datang dan yang pergi. Yang datang untuk saya bertumbuh, dan yang pergi untuk memberi inspirasi. Sudah bersama saya ada Naura. Halo Naura. Halo. Boleh dong Naura perkenalkan diri ke Sobat Alam yang lagi nonton nih. Oke, jadi nama aku Naura Lawibah Gunawan atau biasa dipanggil Naura. Aku lulusan SMA Alam Lampung tahun 2024 dan saat ini saya sedang berkuliah di salah satu institut seni Indonesia di Yogyakarta dan saya mengambil jurusan desain mode kriya batik. Saat ini saya di semester 5, masuk semester 5 gitu. Oke, terima kasih Naura. Di sini juga udah ada Carol. Halo Carol. Hai. Boleh Carol perkenalkan diri? Jadi, saya perkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Carol Azra Agatan atau biasa yang disebut atau dipanggil Carol. Saya saat ini ada di kelas 7 atau SMP kelas 1. Untuk Carol nih, gimana sih perasaan kamu pertama kali masuk sekolah alam? Jadi, perasaan saya pertama kali masuk sekolah alam sih deg-degan banget ya. Ya, waktu sampai sekolahnya sih udah enggak, soalnya banyak kawan yang udah agak kenal pertama kali itu, jadi nggak terlalu deg-degan banget sih. Jadi ya seru, asik. Oke. Kemarin Carol ikut MPLS kan ya? Ikut. Nah, Ya. di kegiatan MPLS tuh apa sih yang paling Carol berkesan gitu? Yang paling Carol senengin itu? Pembuatan maket dan juga kemah. Kalau di kemah, apa yang paling seru? Membuat tenda sama masak-masak. Sama Soalnya masak. asik. Oh, asik. Di tempat kamu sebelumnya ada? Belum Kemah? pernah sih, belum ada. Belum pernah? Berarti ini baru pertama kali Ya, di sini sekolah alam? iya. Nah, buat Bapak Ibu yang mau cari sekolah banyak pengalaman di alam, nggak bisa gabung sekolah Lampung. Bapak mau nanya lagi nih. Kayaknya tadi ada yang Bapak lupa tanya tadi. Sebenarnya keputusan kamu untuk masuk sekolah itu apa sih? Yang bikin kamu pengen banget sekolah di sekolah alam? Karena sekolah alam itu bagus gitu, lebih luas dari sekolah lama saya. Jadi dan juga lebih bebas sih, istirahatnya juga banyak. Dan teman-teman atau guru-guru di sini juga baik semua sih. Oke. Kalau bedanya, yang berasa banget bedanya di sekolah lama sama di sini apa? Cara mengajar dan kebebasan aja sih. Kebebasan aja. Oh, kan kalau di sini kita belajar kadang-kadang dalam kelas, kadang-kadang di saung, gitu ya. Jadi apa? Jadinya belajarnya tuh kayak di outdoor, indoor gitu. Jadi pengalaman baru lah ya. Ya, Jadi lebih happy. ya lebih seneng sih, lebih seneng. bahagia. Oh, oke. Setahu Pak Pram, kamu kan punya adik ya di sini ya? Ya, Kelas 5. Itu berpengaruh nggak sih ke kamu pengen banget masuk sekolah alam gitu? berpengaruh sih Pak. Boleh cerita? Boleh. Jadi saya tuh mulai tertarik sama sekolah ini waktu saya jemput adik saya. Jadi waktu itu dia main bola, jadi saya tertarik. Dan setahu saya di sini tuh banyak juga kegiatannya, kegiatan outdoor gitu dan semacam lah ya. Kalau buat tertarik sih saya di sini sebenarnya dari awal. Dari awal saya udah tertarik. Pas mau lulus SD itu, saya mulai kepikiran nama SMP di sini. Dan juga kan bisa berangkat bareng kan, satu arah juga. Jadi waktu saya pertama kali lihat sekolah ini tuh bagus gitu loh, bagus, luas. Ya pokoknya banyak kegiatan dan semacam lah.
Jadi saya lebih suka kegiatan outdoor daripada indoor. Oh. Dan juga di sini teman-temannya, adik-adik kelasnya itu baik-baik semua. Nggak ada bully-bulian di sini mah. Harapan kamu di sekolah alam ini apa sih? Pengalaman yang benar-benar pengen kamu cari dan pengen kamu coba di sini. Harapan saya untuk kedepannya sih banyakin kegiatan outbound aja, dan saya juga pengen nyoba flying fox, kayak trekking, kayak rappelling gitu. Saya lebih suka ini sih banyak kegiatannya aja daripada belajar. Oh, oke. Jadi pengalaman baru tuh ya. Ya, Rappelling, flying fox, trekking, survival. ya. Di sini ada semua tuh Carol nanti. Kamu bisa cobain semua dan Saya pasti sih- seru banget. Saya pengen nyoba semua sih Iya. buat pengalaman baru. Iya, betul. Terima kasih Carol sudah berbagi cerita dan pengalaman. Kita lanjut ke Naura. Naura, Iya. boleh dong sharing pengalaman merantau kamu ke tempat baru yang biasanya di rumah tinggal sama orang tua, sama keluarga. Sekarang harus di kosan, tinggal sendiri, ngurus diri sendiri. Atau pernah nggak kamu pas di sana ngerasain culture shock gitu? Di Jogja harus ngomongnya lemah lembut yang benar-benar kayak abdi dalam gitu. Boleh dong Naura sharing? Oke, kalau untuk culture shock apa ya? Mungkin itu bahasa tadi ya. Kalau mostly di sana pakai bahasa Jawa kebanyakan, tapi untungnya di kampus karena ini juga, maksudnya nggak cuma dari Jawa juga kan pastinya. Jadi kalau mereka ngobrol sama saya atau sama yang dari luar Jawa, mereka tetap pakai bahasa Indonesia gitu. Terus untuk selama kayak kemandirian, untuk pas awal-awal sih saya ngerasa wah bisa nih, karena kayak udah banyak pengalaman juga kan saya untuk kayak hidup sendiri, terus kayak masak dan bepergian segala macam. Itu untungnya saya udah nge-prepare segala macamnya untuk di sananya gimana gitu. Paling yang berasa banget itu menurut saya pas Ramadan pertama. Itu pertama kali Ramadan sendirian di sana. Jadi kayak nyiapin sahur sendirian, terus kayak itu feels-nya baru berasa banget sih menurut saya gitu. Dari sikap kemandirian kamu, terus mulai kamu belajar memanage uang di sana, itu ada nggak sih yang kamu pelajari dari sekolah Alam Lampung nih? Atau nilai-nilai lah yang bisa kamu amalin di saat kamu merantau gitu? Pastinya banyak banget ya, mulai seperti yang Bapak bilang tadi, manajemen uang itu sangat-sangat berpengaruh selama di sana. Karena kita kan dikasih uang bulanan gitu, terus harus mencukupi nih untuk bulanan ini, untuk biaya transport, terus tugas-tugas kuliah, buat makan segala macam, itu kayak harus benar-benar ditata gitu lah biar mencukup-cukupin gitu. Terus nilai lainnya tuh mungkin pas backpacker itu kepake sih sebenarnya buat saya. Soalnya kemarin pas pulang saya nyobain untuk backpackeran mutus-mutus gitu dari Jogja ke Lampung, kayak pakai KRL, terus pakai kereta, pakai bus gitu-gitu segala macam. Itu ilmu backpackernya benar-benar kepake. Benar-benar kepake ya. Kayak nyari tiket sendiri, Berarti manajemen itu waktu gitu-gitu. relate banget di kamu ya sekarang Iya, ya. relate banget, Kehidupan kamu kepake sekarang ya. banget gitu kalau Kamu jadi bisa belajar mapping nih Iya, dari betul. Jogja ke sini gitu ya. Iya, untuk memutuskan kereta mana yang saya pakai, terus kayak jamnya, stasiun mana yang saya tuju gitu-gitu segala macam, itu sangat-sangat kepakai sih. Iya, karena backpacker itu kalian suruh jadi organizer ya kan ya? Iya betul, kita Mulai dari lokasi, destinasi, pengeluaran gitu-gitu kan ya? iya. Oke, Nara, ada nggak sih tips-tips buat Carol nih yang baru gabung nih supaya dia bisa bisa sukses kayak Naura gitu, bisa mengaktualisasikan dirinya. Karena jujur aja saya sering dengar cerita Naura ini. Naura ini kan bisa masuk isi kan, bisa masuk isi karena jalur portofolio ya. Iya betul. Bener ya? Iya. Nah, jalur portofolio karena awalnya Naura suka apa? Menggambar ya? Iya, aku emang dari
SMP itu kayak mempusatkan kalau minat aku tuh di fashion dan batik gitu. Dan kebetulan isi punya jurusan tersebut, jadi aku masuk situ. Sekedar fun fact, aku awalnya nggak kepikiran buat masuk ke fashion design. Awalnya aku pengen masuk kedokteran, cuma pas kelas 7 itu aku mulai kayaknya kedokteran gak cocok nih buat aku gitu. Aku mulai suka fashion. Awal mulanya gara-gara aku suka nonton film, terus aku suka merhatiin wardrobe mereka gitu. Terus kayak aku pengen deh kayak nyoba baju kayak gitu, tapi kalau beli di mana, terus kayak bakal ribet segala macam. Berarti aku harus bisa jahit gitu. Jadi berusaha membuat cosplay dari film-film favorit gitu lah. Akhirnya di sekolah alam ini kan banyak kayak magang terus project. Itu aku memfokuskan untuk memilih project yang sesuai dengan minat aku. Mulai dari magang aku milih untuk masuk ke magang di salah satu butik di Lampung. Terus juga belajar ngejahit segala macam gitu deh. Oh, berarti Naura punya minat, sekolah fokus bakat, kemudian sekolah support gitu ya? Iya. Ada support dari sekolah juga ya? Betul. Emang karena di sekolah alam ini menurut aku kita banyak dikasih privilege, kayak dikasih kesempatan buat nyobain tempat magang, buat bikin project sendiri. Justru menurut aku itu yang harus kita gunain gitu, privilege yang kita udah dikasih dari sekolah untuk mengembangkan minat yang kita suka gitu. Oke, dari obrolan barusan, saya bisa menarik kesimpulan kalau kegiatan outbound sekolah alam itu menjadi daya tarik utama bagi siswa baru, karena mereka sebelumnya belum pernah mendapatkan pengalaman untuk kegiatan outbound. Kemudian, untuk para lulusan, nilai-nilai yang diajarkan di sekolah alam itu berimpact positif untuk mereka, mulai dari life skill, kemudian kehidupan mandiri, dan kemudian manajemen. Ini membuktikan bahwa Sekolah Alam Lampung adalah rumah untuk membentuk karakter yang unggul. Terima kasih, Carol, sudah mau sharing dengan Bapak di sini. Naura, terima kasih Naura udah mau hadir di sini. Sebelumnya aku ada sedikit kenang-kenangan yang aku buat, karya aku untuk sekolah. Apa nih? Ini salah satu karya batik yang aku buat. Judulnya Laras Cahya. Jadi Laras Cahya itu adalah harmoni cahaya tentang peralihan dari malam ke pagi. Jadi ceritanya kayak dari malam, bunganya itu menceritakan tentang malam, habis itu bunga yang ini saat memulai hari yang baru, dan yang kuningnya tuh melambangkan cahaya matahari di pagi hari gitu sih. Masya Allah, keren banget ini Naura. Bermakna Ini banget. berapa lama bikinnya? Untuk ngebuatnya sekitar 1 bulan sih, untuk 1 sampai bulan? finish. Masya Allah, bagus banget ini. Bapak pajang nanti di depan sekolah. Terima kasih. Oke. Terima kasih Sobat Alam yang sudah menonton. Nantikan episode berikutnya. Dan jangan lupa follow, like, comment, share, dan subscribe sosial media kami @sekolahalamlampung. Saya Pram, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tumbuh dan tetap membumi. Dadah.